Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Abdiansyah dari Sistem Informasi 2020A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Pengertian dari jaringan komputer yaitu merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Kemudian sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kemudian selanjutnya ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jadi pengertian dari jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Kemudian sedangkan pengertian jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kemudian kelebihan jaringan terpusat yaitu yang pertama, standarisasi mudah diterapkan, kemudian pemakaian CPU menjadi sangat efisien, yang ketiga, sistem keamanan lebih terjamin, dan keempat, sebagai sarana aplikasi multi-user. Kemudian kekurangan jaringan terpusat yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Kemudian bila kinerja kerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Kemudian yang kelebihan dari jaringan terdistribusi yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kemudian dapat menambah komponen secara individu tanpa harus mempedulikan sistem. Kemudian kekurangan jaringan terdistribusi yaitu boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, kemudian proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, kemudian membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keluasan kerja pada komputer lokal. Berikut merupakan contoh penerapan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian selanjutnya ada pembagian jaringan atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu ada PAN, yaitu Personal Area Network. PAN ini contohnya yaitu seperti Bluetooth atau RDA. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, misalnya seperti lab komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi WAN ini adalah jaringan satu kota atau wilayah. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan internet mendunia. Jadi semua dunia dapat terhubung. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet, dan arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Sedangkan untuk internet atau interconnected network
yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan pembangunannya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc ini adalah sistem peer-to-peer. Artinya sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Service Set Identifier. Jika digambarkan, sistem ini hampir serupa dengan sistem direct connection. Perbedaannya yaitu sistem direct connection masih menggunakan kabel UTP crossover atau kabel USB. Kemudian itu berdasarkan pembangunannya yaitu infrastruktur. Sistem infrastruktur ini adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Jadi kesimpulannya pada ad hoc tidak menggunakan access point sebagai media penghubungnya, sedangkan pada infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini terdapat 6 topologi jaringan, yaitu yang pertama topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kemudian ada ring topologi, yaitu digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada star topologi, yaitu seperti namanya, susunan pada topologi star ini seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Kemudian ada extended star topologi, yaitu merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Kemudian ada topologi hierarki atau hierarchical topologi. Topologi ini yaitu merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan. Dan jaringan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada mesh topologi, yaitu topologi gabungan dari topologi ring dan star. Yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Selanjutnya yaitu ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Wired network ini merupakan media transmisi yang menggunakan kabel. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Akan tetapi, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat, tingkat keamanan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam area lokal. Misalnya dalam satu gedung atau antar gedung. Kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain twisted pair, coaxial, fiber optic, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Wireless network atau media transmisi tanpa kabel ini memiliki keunggulan, salah satunya yaitu dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada, namun kemampuan transfer datanya lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Jika sumber data dan penerima data memiliki jarak yang jauh atau medianya sulit, maka bisa digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan lewat udara terbuka berupa gelombang mikro dan gelombang radio.
Kemudian yang terakhir yaitu ada pembagian jaringan berdasarkan siaran atau casting. Itu ada 3, yaitu unicast, one to one, ada multicast, one to many, dan broadcast, one to all. Jadi unicast ini merupakan pengiriman data secara point to point, sedangkan multicast dan broadcast adalah pengiriman data secara point to multipoint. Walaupun sama-sama point to multipoint, multicast dan broadcast memiliki beberapa perbedaan, seperti dalam hal penerima paket tersebut. Broadcast mengirim sebuah data ke seluruh host di jaringan yang ada di dalamnya, sedangkan multicast mengirim ke seluruh host ke dalam jaringan yang telah ditentukan atau dengan frekuensi yang sama. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.